Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Irwan. NIM PPG saya 20660102. Mahasiswa PPG Angkatan 2 dalam jabatan tahun 2020. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baiklah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa supaya apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Ya, silakan salah satu dari kalian memimpin doa. Mungkin Suara saya kedengaran nggak, Pak? Ya, jelas terdengar. Kedengar dia. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Sudah ya? Baik, terima kasih Nadia telah memimpin doa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Masih semangat ya mengikuti pembelajaran jarak jauh ini? Iya. Iya. Sebentar lagi kita akan melaksanakan tatap muka. Mudah-mudahan bulan Januari ini kita sudah melaksanakan tatap muka ya. Bagi yang sudah hadir di sini, silakan mengisi daftar hadirnya di chat saja ya, via chat ya. Kembali ya, mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan, kebersihan ya, dan melakukan apa? 3M. Apa itu? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya. Baik, ada yang masih ingat materi atau pembelajaran kita minggu lalu mengenai apa? Mengenai Apa? Ayu, Maulidia, pada lupa Sisa ini. Putri Hijau, Pak. Benar sekali. Hikayat Putri Hijau ya. Nah, kemarin itu kita menganalisis isi dan nilai-nilai ya. Hikayat ya. Baik, Bapak akan menyampaikan tujuan ya pembelajaran kita hari ini. Bapak akan share screen. Tampak di layar? Kompetensi dasar kita hari ini yaitu, nah ini ya, 3.8 yaitu membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan, cerita rakyat atau hikayat dan cerpen ya. 4.8-nya yaitu mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilainya ya. Lanjut ke tujuan pembelajaran ya. Melalui kegiatan pembelajaran daring ya dengan pendekatan saintifik dan model discovery learning, peserta didik dapat menemukan karakteristik bahasa dalam hikayat, membandingkan kebahasaan, nilai teks cerita rakyat ya, hikayat dengan cerpen. Selanjutnya, merancang alur cerpen berdasarkan nilai-nilai dan isi cerita rakyat. Yang terakhir yaitu mengonversi atau mengubah cerita rakyat hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan rasa ingin tahu, responsif, tanggung jawab selama proses pembelajaran, dan bersikap jujur, disiplin, percaya diri, serta pantang menyerah. Selanjutnya, di sini Bapak akan menyampaikan ringkasan materi kita ya. Ini pokok-pokoknya saja. Yang pertama, nanti kalian menemukan karakteristik bahasa ya dalam hikayat. Nanti hikayatnya sudah Bapak kirim ya. Itu mengenai hikayat Wayan Budiman ya. Selanjutnya, membandingkan kebahasaan nilai teks cerita rakyat hikayat dengan cerpen. Nah, ini cerita rakyatnya itu Si Miskin ya. Hikayat Si Miskin, dan cerpennya itu mengenai tukang pijat keliling ya, cerpennya sudah Bapak kirim ya ke kalian ya, nanti tinggal ini dibaca.
Berikutnya merancang alur cerpen berdasarkan nilai-nilai dan isi cerita. Mengapa kita harus merancang? Karena alur cerpen dengan cerita rakyat atau hikayat itu sedikit berbeda ya. Bapak jelaskan sedikit. Jadi untuk alur cerpen itu kan tunggal ya. Alurnya itu tunggal satu. Kalau dia alur maju ya maju. Kalau dia alur mundur atau flashback dia ceritanya ke belakang ya. Nah, sedangkan cerita rakyat atau hikayat itu biasanya alurnya berbingkai ya. Kadang dia alur maju di awal, bisa di tengah-tengah dia menggunakan alur mundur atau flashback. Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah merancang, nanti kalian itu mengonversi atau mengubah cerita rakyat yang kalian baca ya ke dalam bentuk cerpen. Nah, jadi begini. Bapak jelaskan juga lagi sedikit ya. Supaya kalian ini lebih paham ya. Cerita rakyat hikayat itu bahasanya kan berbeda dengan cerpen ya. Berbeda, Pak. Iya. Nah, kalau dari segi bahasa cerita rakyat itu banyak menggunakan bahasa arkais ya. Oke, kalau cerpen itu banyak sudah menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekarang kalian membagi kelompok, silakan membagi kelompok 4 sampai 5 orang ya. Jadi tugas kalian yaitu pertama ini kalian membaca dulu hikayat Bayan Budiman ya. Setelah itu kalian menentukan karakteristik bahasanya ya. Itu berkaitan dengan konjungsi, kata arkaisnya dan majasnya ya. Oke, saya tidak banyak menyampaikan materi ya. Oke, ya. Nah, selanjutnya karena kalian sudah saya bagi kelompok ya. Nah, tugas kalian yaitu ini. Bapak kirim di komentar atau chatnya. Nah, itu silakan kalian akses. Silakan kalian akses link tersebut. Selanjutnya nanti kita akan bertanya jawab ya mengenai hikayat tersebut. Isinya apa, karakteristik bahasanya apa, dan nilai-nilainya apa. Ya, silakan. Bapak beri waktu 10 menit ya, cukup ya. Tidak perlu lama-lama. Ada kamu? Ada teks yang baca. Baca. Nah, baik. Sudah? Sudah ya? Nah, kalau sudah, Bapak akan bertanya dengan kalian. Kira-kira apa isi dari hikayat Bayan Budiman tersebut? Silakan, siapa yang berani menyampaikan hasil temuannya ya? Si pokok kan Pak? Ya, betul. Ya, silakan disampaikan Maulidia. Apa isi dari Hikayatnya menceritakan tentang seorang raja yang merawat 10 putrinya karena istrinya meninggal dunia. Ya, benar sekali ya. Jadi isi dari hikayat Bayan Budiman itu yaitu menceritakan seorang raja atau seorang ayah yang merawat 10 putrinya. Ya, benar sekali. Berikutnya mungkin ada pendapat yang lain
Dari teman-teman yang lain, silakan menyampaikan pendapatnya, mungkin bisa pendapatnya berbeda dari temannya. Oke, tidak ada ya. Kalau begitu kita lanjutkan di pertanyaan kedua. Karakteristik ya, dari hikayat Bayan Budiman tersebut apa? Yang lain ya, jangan Maulidia terus, gantian. Apa karakteristiknya? Ya Nadia di unmute mic-nya diaktifkan aja. Tidak terdengar saya. Pertanyaan tadi apa, Pak? Karakteristik dari hikayat Bayan Budiman. Apa kira-kira karakteristiknya? Kayak tadi. Ayo. Ada karakteristik menggunakan alur berbingkai. Oke. Selain itu mungkin kemustahilan kah? Atau ada tidak? Kesaktian. Iya, ada tidak? Berarti ada ya. Ada hal mustahil. Apa itu? Kemustahilan ada, Pak. Iya, apa itu? Kemustahilannya apa? Coba dibacakan teksnya mungkin. Sebelum dia pergi, Ya. berpesanlah dia pada istrinya itu, jika ada barang suatu pekerjaan, mupakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar, lagi tajam daripada senjata. Iya. Iya, benar sekali ya. Nah, ada pendapat lain, temuan lain mungkin? Kesaktian, Pak. Ya, silakan dibacakan. Lalu Bibi Zainab pun pergi mendapatkan Bayan yang sedang berpura-pura tidur. Ya. Bisa diulangi, saya kurang jelas mendengar suaranya. Lalu Bibi Zainab pun pergi mendapatkan Bayan yang sedang berpura-pura tidur. Itu kesaktiannya. Iya, Pak. Saktiannya di mana ya letaknya? Mendapatkan Bayan yang sedang berpura-pura tidur. Baik, oke, yang lain silakan. Ahmad Fadilah? Derry? Yang laki-laki ini mana nih suaranya, tidak ada nih. Ini Ya, apa? Tidak ada, oke. Kita lanjutkan nilai-nilai pada hikayat Bayan Budiman. Apa kira-kira? Sebutkan nilai apa saja. nilai agama, Pak. Bentar. Ya, silakan disebutkan nilai agama ini terletak di mana? Pada kalimat apa dia? Maka bernasihatlah tentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Oke, nilai-nilai yang lain silakan. Yang lain ya, temannya. Jangan Nadia terus. Maulidia, yang laki-laki ini tidak ada suaranya nih. Yang bisa mengaktifkan kameranya silakan diaktifkan karena tidak tampak ya kalau di hasil rekamannya. Kalau tidak ini. Oke, baik. Nilai yang lain selain nilai agama, nilai apa saja? Nadia lagi. Ini, Pak. Nilai pendidikan. Ya, silakan. Apa nilai pendidikannya terletak di kalimat mana?
Setelah umurnya Khojan Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru sehingga sampai umur Khojan Maimun 15 tahun. Iya, itu nilai pendidikan ya, Iya, Kak. atau nilai edukasinya. Nah, selanjutnya membaca hikayat berikutnya, yaitu hikayat si miskin dan cerpen tukang pijat keliling. Nah, kalian masih berkelompok ya, nanti silakan perwakilan saja untuk menyampaikan hasil temuannya mengenai karakteristik bahasa hikayat yang ada di hikayat si miskin dan konjungsi majasnya juga ya, termasuk cerpen. Cerpennya nanti kalian sampaikan juga apa itu konjungsinya di mana, terus majasnya apa ya. Ya, silakan kalian lanjutkan membaca hikayat tersebut ya, yang tadi Bapak sampaikan, yaitu hikayat si miskin dan cerpen atau cerita pendek tukang pijat keliling. Bapak beri waktu berapa menit? Ya, oke, tidak usah lama-lama ya. Ya, 10 menit saja ya, karena kalian sudah membaca juga kan cerpennya. Ya, mungkin ada yang ditanyakan di sini? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, baik. Sudah ya? Saya rasa sudah. Iya, Pak. Iya. Silakan salah satu anggota kelompoknya menyampaikan hasil temuannya ya. Jenis majas apa? Nah, jenis majas apa yang terdapat di hikayat si miskin dan cerpen tukang pijat keliling? Majas simil. Majas apa? Majas personifikasi. Ya, terletak di mana dia? Kalimatnya mungkin bisa disebutkan. Sebuah tempat pemakaman yang muram menegaskan keterasingan berjalan kembali menapaki malam yang lengang. Langkahnya begitu jelas terdengar, gesekan telapak kakinya pada tanah menimbulkan bunyi yang gemetar. Padahal lihatlah betapa daun-daun tidak akan pernah berhenti menciumi bumi. Ia hampir layu menunggu lamaran. Ya. Oke, selanjutnya majas yang terdapat pada cerpen tukang pijat keliling. Majas apa? Ayo, yang lain. Majas simbiotik, Pak. Simbolik. Ya kayak. Ya. Silakan dibaca Majas. kalimatnya. Katanya kini masjid sedang berada di ujung tanduk. Ya, itu majas Simbolik.
Simbolik. Ya, baik. Selanjutnya, kelompok yang lain. Perwakilan kelompoknya. Masih ada lagi tidak? Nggak tahu. Ya, majas atau gaya bahasa yang terdapat dalam hikayat si miskin. Ya, silakan. Majas retoris. Siapa ini? Sapiti Pranamundari, Pak. Oh ya, silakan. Adakah Tarko memang sudah mengetahui segala yang akan terjadi? Ya, itu majas apa? Majas retoris. Retoris. Ya, majas retoris itu majas yang berupa pertanyaan ya, yang jawaban itu sudah Iya. ada ya. Baik. Oke, selanjutnya ya. Majas atau gaya bahasa apa yang lain? Yang terdapat pada cerpen tukang pijat keliling. Ya, yang lain silakan, kelompok lain. Oke, yang lain silakan. Mana ini? Kalau tidak ada suaranya. Nanti nilainya tidak ada kalau tidak ada bersuara. Ya. Mana ini? Yang lain, ayo cepat. Majas metafora, Ya, ini di hikayat atau cerpen? cerpen, Pak. Oke, cerpen ya, cerpen tukang pijat keliling ya. Ya, silakan dibacakan. Tentu saja merupakan tempat yang strategis daripada di pelosok permukiman harus melewati gang yang meliuk-liuk dan becek seperti garis nasib kami. Iya, Menunggu dengan keyakinan mengucur seperti curah keringat kami yang terus menetes sepanjang hari. Ya. Ketepatannya membaca nasib seperti seorang petani memahami gerak musim-musim. ya benar sekali. Bagian mana kalimat yang ini menunjukkan itu majas apa tadi? Metafora. Ya, mana? Kalimat yang mana? Yang meliuk-liuk ya, itu tadi ya. Iya, Pak. Ya. Oke. Selanjutnya ke konjungsi. Ya, untuk gaya bahasa atau majas kita sudah ya. Konjungsi, ya silakan kelompok lain membacakan hasil temuannya dari konjungsi dari cerita rakyat si miskin dan cerpen tukang pijat keliling. Ayo, baik. Yang lain silakan yang lain. Di mic-nya diaktifkan saja. Kalau mau berbicara. Ayo. Mana ini yang lain? Kameranya diaktifkan ya. Kameranya diaktifkan saja. Ya, yang lain. Ayo cepat. Ayo silakan ayo. Silakan dibaca hasil temuannya. Setelah dilihat oleh orang banyak, si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti di mamah anjing rupanya. Itu apa? Konjungsi. Konjungsinya yang mana? Setelah Di hikayat? si miskin, Oke, hikayat si miskin ya. Untuk cerpennya, kira-kira yang mana konjungsinya? Ya, kelompok yang lain, anggota kelompok yang lain, silakan. Ayo. Mana ini suaranya? Kami merasakan urat syaraf kami yang perlahan melepaskan kepenatan bagai menemukan kesegaran baru setelah seharian ditimpa kelelahan. Ya. Letak konjungsinya di mana ini? Ini cerpen ya? Iya, Pak. Ya, cerpen tukang pijat keliling ya. Di mana konjungsinya? Yang mana? Setelah seharian. Oke. Sama ya dengan ini. Dengan hikayat si miskin tadi. Oke. Oke, konjungsi yang lain. Silakan. Mungkin ada lagi selain itu. Pada hikayat si miskin dan cerpen tukang pijat keliling. Fadila, silakan disampaikan. Eka, Rumondang.
Yang laki-lakinya ini tidak ada semua ini. Tidak ada suaranya. Gambarnya juga tidak ada nih, wajahnya tidak terlihat. Oke, ayo silakan. Waktunya nanti habis, kita tidak sampai akhir. Ayo, berani berbicara. Ini kalau tidak ada suaranya semua nih. Saya Pak, Ya, siapa? Rumondang. Ya, silakan Rumondang. Rumondang ya. Tiap malam dengan membawa minyak urut, dia menyusur dari gang ke gang kampung guna menjemput pelanggan. Ya, ini konjungsi dari Hikayat atau Dari cerpen? cerpen. Oh iya, dari cerpen tukang pijat keliling ya. Yap. Konjungsinya yang mana? Kata konjungsinya? Tiap malam. Tiap malam. Oke. Baik, untuk hikayatnya ada? Belum Pak. Oh, belum. Oke. Yang lain? Saya Pak, Ya. Oh ya, siapa ini? satu pikiran aku dari. Ya, oke. Tak lama jelang itu, Murtini si perawan tua menerima lamaran seorang Buddha dari kampung sebelah. Sementara Tasrif bergembira mendapati ternak ayamnya gemuk dan bijak. Ya, baik. Letak konjungsinya yang mana? Ya, konjungsinya yang mana? Tidak kedengaran suaranya? Jelang. Oke. Jelang ya. Oke. Menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita tadi mengenai topik perbandingan bahasanya atau konjungsi. Nilai dengan hikayat dengan cerpen. Ayo. Kesimpulannya, baik hikayat maupun cerpen sama-sama mengandung nilai. Namun, nilai-nilai dalam hikayat lebih banyak dibandingkan dengan nilai dalam cerpen. Ya, itu nilai-nilainya. Saya Pak, Ya, silakan. hikayat dan cerpen sama-sama teks naratif fiksi mempunyai unsur intrinsik yang sama, yaitu tema, tokoh, dan penokohan, sudut pandang, latar, gaya bahasa, dan alur. Ukuran gaya bahasa, majas, dan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan urutan kejadian. Ya, Sudah Pak. ya sudah. Oke. Mungkin yang lain ada yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini mengenai karakteristik hikayat serta nilai-nilai tadi sudah ya. Oke. Selanjutnya, ayo. Siapa nih yang belum berbicara? Ya. Keras-keras suaranya. Saya Pak, Ya, oke. biasanya hikayat menceritakan tentang kesaktian atau keanehan seseorang menjadi tokoh utama dalam cerita, sedangkan cerpen adalah bentuk proses naratif fiksi. Cerita cenderung pendek, padat, dan langsung pada tujuan dibandingkan karya-karya fiksi lainnya. Ya, baik. Bagus sekali ya kesimpulan dari teman-teman kalian tadi. Selanjutnya, saya akan bertanya ya, apa manfaat pembelajaran hari ini buat kalian? Baik, silakan. Manfaatnya Pak, kita bisa membedakan antara hikayat dan cerpen. Ya. Selain itu, ada yang lain? Apa yang kalian dapatkan? Apa manfaat pembelajaran hari ini? Saya Pak, Ya, menambah pengetahuan tentang karakteristik bahasa hikayat dan karakteristik bahasa cerpen. ya, baik. Bagus sekali ya. Ya, pendapat dari teman-teman kalian tadi mengenai apa manfaat pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama tadi, ya bisa membedakan hikayat dengan cerpen, ya. Baik, kesimpulan pembelajaran hari ini, ya, saya rasa cukup baik, ya. Banyak dari kalian yang sudah aktif menyampaikan hasil presentasinya. Ya.
walaupun ada beberapa orang yang tidak ini mungkin malu ya untuk menyampaikan ini pendapatnya ya. Nah, untuk saya lanjutkan untuk penugasan ya, tugas buat kalian yaitu yang tadi mengubah atau mengonversi cerita rakyat hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilainya ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya pekan depan atau minggu depan itu untuk pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak ada ya. Jadi kalian cukup melengkapi saja tugas-tugas kalian yang belum diselesaikan ya. Saya rasa cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap diberikan kesehatan ya dan semangat ya untuk tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Untuk penilaian akhir semester itu insya Allah akan dilaksanakan di awal Desember ya. Nah, silakan salah satu dari kalian memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Ya. Aja Pak. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Baiklah. Nanti untuk hasil pekerjaannya tadi yang silakan dikirimkan melalui email atau WhatsApp saya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.